Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, para peserta kajian bersanad pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, inayah dan hidayahnya kita bisa bertatap muka dalam majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang selalu dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk dari umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini menggantikan Ustaz Nur Rahmat yang sekarang sedang berhalangan, sedang ada acara. Silakan Bapak Ibu membuka file yang telah dibagikan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai Al-Jannah atau surga. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya ingin share screen. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillah, yaqulul mu'allif rahimahullah, al-mu'allif berkata, takallam 'anil jannah. Jelaskan tentang surga. Hiya darussalam. Izin sebentar ya, masih ada panggilan masuk.
Baik, kita lanjutkan. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, terganggu sebentar. Yaqulul mu'allif rahimahullah, hiya darus salami wa hiya makhluqatin al-an. Wa hiya makhluqatun al-an. Surga adalah tempat keselamatan. Jadi di dalam surga tidak ada yang disebut dengan kesedihan, tidak ada yang disebut dengan kesakitan. Surga tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Surga itu sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga tersebut telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dalil bahwa surga itu sudah ada sekarang. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya baqiyatun ila ma la nihayatalah. Surga itu akan kekal, abadi, tidak akan ada penghabisannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga bahwa mereka khalidina fiha, bahwa mereka kekal di dalam surga. Jelas suatu tempat yang apabila penghuninya itu kekal, maka pasti tempat tersebut kekal. Secara akal memastikan bahwa apabila suatu tempat itu dihuni oleh penghuni yang kekal, pasti tempat tersebut juga kekal. Allah menjelaskan bahwa penduduk surga itu kekal, itu menunjukkan bahwa tempatnya yakni surga itu juga kekal. Namun perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwa kekalnya surga itu tidak sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah saya singgung pada pembahasan mengenai neraka, kekalnya surga adalah sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat yang pasti secara akal bagi surga, bukan sifat wajib bagi surga. Akan tetapi sifat yang adanya itu karena Allah menghendakinya kekal. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki surga dan neraka itu kekal, niscaya surga dan neraka itu juga tidak kekal. Kenapa? Karena surga dan neraka itu sama-sama juga termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara akal tidak berhak, atau yang secara akal seandainya Allah tidak menghendaki surga dan neraka ini kekal, niscaya sama seperti kita, pasti akan fana juga. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki keduanya kekal, maka keduanya pasti kekal, karena apa yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi,
Dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan wa aktsaru ahliha minal fuqara. Kebanyakan penduduk surga itu adalah golongan dari orang-orang fakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait hal ini dalam sabdanya, dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Yang artinya saya memasuki surga dan saya melihat bahwa kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Waqad a'addallahu li'ibadihi shalihina fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di dalam surga untuk hamba-hambanya yang soleh, untuk para penghuni surga, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah kita lihat di dunia, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, wala khatara ala qalbi basharin, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang menyenangkan bagi penduduk surga. Jadi ketika seseorang hidup di dunia itu penuh dengan derita, penuh dengan kesedihan, ketika dia masuk surga, pasti dia akan lupa terkait derita dan kesedihannya selama di dunia tersebut. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Azza wa Jal, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li'ibadiyas shalihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Yang artinya, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mereka, oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah takallam an ru'yatillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Jelaskan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata di akhirat. Yajibul imanu bi anna Allah yura fil akhirati, wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat di akhirat. Yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi a'yuni ru'usihim. Orang-orang mukmin, para penduduk surga, akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan posisi mereka di surga, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Bukan dengan hati, akan tetapi dengan mata mereka. Bila kaifin wala makanin wala jihatin, akan tetapi mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyerupai, tanpa disifati dengan sifat makhluknya,
Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh orang-orang mukmin penduduk surga tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya, wala makanin, dan tanpa berada pada suatu tempat, wala jihatin, dan tanpa berada pada suatu arah. Para ulama menjelaskan bahwa alasan sesuatu itu bisa dilihat adalah apabila sesuatu itu ada. Adalah apabila sesuatu itu ada. Keberadaan sesuatu meniscayakan bahwa dia bisa dilihat. Bukan keadaan sesuatu itu berupa sebuah benda. Bukan keadaan sesuatu itu berupa sebuah benda agar sesuatu tersebut bisa dilihat. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Ya. Jadi mari kita ingat, kita hafalkan bahwa sesuatu itu bisa dilihat apabila dia ada. Apabila dia ada. Ini alasan kenapa kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ada. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya, tanpa menyerupai makhluknya, tidak seperti kita melihat ke orang lain. Kita melihat orang lain dalam sebuah bentuk. Kenapa? Karena orang yang kita lihat itu adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat tanpa berbentuk, tanpa menyerupai makhluknya. Ini wajib kita imani. Meskipun ini tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Apa yang saya sebutkan bahwa syarat agar sesuatu itu bisa dilihat adalah ada. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Mereka mengatakan bahwa apa yang kita bisa lihat sekarang semuanya adalah jisim. Ya kan? Apa yang kita lihat sekarang, kita lihat sekitar kita, semua yang kita lihat ini adalah jisim. Nah, kata mereka, seandainya Allah bisa dilihat, niscaya Allah juga jisim. Dan ini salah. Ya, ini salah. Kita jawab, syarat agar sesuatu itu bisa dilihat adalah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ada sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Secara akal ya, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah ada. Perbedaan antara kaum ahlu sunnah yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dan kaum musyabbihah yang juga menetapkan bahwa Allah itu bisa dilihat, bahwa ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat namun tanpa menyerupai makhluknya. Tidak seperti kita melihat sesama makhluk. Sedangkan kaum musyabbihah
menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu berupa jisim. Mereka mengatakan berdalih bahwa apa yang kita lihat selama ini adalah jisim, ya kan? Bangunan, manusia, pohon, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua ini jisim. Mereka mengatakan berarti Allah Subhanahu wa taala juga jisim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, dan ini salah. Ya. Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, dan juga wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan jisim. Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, akan dilihat oleh penduduk surga, oleh orang-orang mukmin, para penduduk surga. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis, dalil-dalil yang sabit yang wajib untuk kita yakini maknanya. Yang wajib untuk kita yakini artinya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Bahwa mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait penduduk surga. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat tanpa menyerupai makhluknya. Dalilnya seperti yang telah sering disebutkan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hafal dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Jadi kita wajib mengimani arti dari firman Allah ila rabbiha nadhirah, dan wajib mengimani arti dari firman Allah laisa kamitslihi syai'. Ya, oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat tanpa menyerupai makhluknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Rawahu Muslim. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian, yakni Allah, pada hari kiamat dengan jelas tanpa keraguan bahwa yang kalian lihat itu adalah Allah. Sebagaimana ketika kalian melihat rembulan pada saat bulan purnama, kalian tidak ragu bahwa yang kalian lihat itu adalah bulan purnama. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dalam ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak tersakiti ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang mukmin tanpa ada pada suatu tempat, tanpa menyerupai makhluknya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, niscaya orang-orang mukmin ketika melihat Allah pasti akan berdesak-desakan. Ya. Bisa kita bayangkan apabila terdapat sebuah konser, bagaimana mereka berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, bahkan bisa jadi saling dorong. Ya. Sehingga salah satu dari mereka akan menyakiti yang lain. Kenapa? Karena yang mereka lihat berada pada suatu tempat. Namun karena Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat, ya, sehingga orang-orang mukmin, para penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersakiti.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaha ru'yatana lillahi min haitsu adamu syakki bi ru'yatil qamari lailatal badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan penglihatan kita kepada Allah dari segi tidak adanya keraguan bahwa yang kita lihat itu adalah Allah dengan penglihatan kita terhadap bulan purnama. Ya. Jadi dari sisi bahwa kita tidak ragu bahwa yang kita lihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Walam yusabbihillah ta'ala bil qamar, dan tidak menyerupakan Allah dengan rembulan. Hasya, tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang melarang kita dari sifat musyrik. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah menyerupakan Allah dengan rembulan? Inilah perlunya metode takwil agar antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak kita artikan dengan salah. Jelas semua ini membutuhkan ilmu, membutuhkan talafi kepada para ahlinya. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqhil akbar, Imam Abu Hanifah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dalam kitabnya yang fenomenal yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, wallahu ta'ala yura fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat, yarahul mu'minun, di orang-orang mukmin dapat melihatnya, wahum fil jannati, dan posisi mereka di surga. Jadi yang bertempat itu adalah orang-orang mukmin, tempat mereka itu di surga, bi'ayuni ru'usihim, dengan kedua mata mereka, bila tasbihin, tanpa menyerupai makhluknya, wala kaifiyatin, tanpa disifati dengan sifat makhluknya, wala kamiyatin, tanpa berupa benda, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, dan tanpa ada jarak antaranya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena yang berjarak pasti ada di tempat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tempat-tempat, sehingga tidak ada jarak antara Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada jarak di sini memang tidak ada jarak sama sekali, ya Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada jarak. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang mukmin sehingga dianggap tidak ada jarak, ya. Sebagaimana ketika kita mengatakan kepada saudara yang atau teman yang sangat akrab dengan kita, tidak ada jarak di antara kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita sangat dekat sampai seakan-akan tidak ada jarak sama sekali. Padahal ada jarak. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Dan juga bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sangat jauh sekali sehingga tidak bisa terhitung jaraknya. Bukan juga seperti itu. Ya. Jadi jarak baik dekat maupun jauh itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berjarak pasti bertempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Inilah yang wajib kita yakini agar kita dapat selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sekali ya, tidak bisa mengisi secara lengkap sampai jam 14.30. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Nur Rahmat sebagai pemateri yang asal terkait penjelasan mengenai iman dengan malaikat.
Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali tidak bisa menemani lebih lama karena saya ada urusan dan ini posisi saya juga sedang di jalan. Ya, eh, jadi saya mohon izin terkait pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan bisa ditulis dan nanti bisa ditanyakan bisa lewat WA ataupun pada pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, eh, saya akhiri sampai di sini kajian pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nuhallil wa nusalli ala nabi. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.